seperti apa sih sebetulnya pandangan hukum ketika ada seseorang mempromosikan judi online, yang mana jelas judi online adalah dilarang sama pemerintah? Seperti apa, Bang? Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa yang namanya judi itu jelas. Pasal 303 KUHP itu melarang setiap warga negara untuk bermain judi. Jelas ancaman hukumannya kurang lebih 10 tahun. Nah, ini kan kalau mempromosikan jelas barangnya sudah haram dipromosikan. Pasalnya justru bukan hanya pasal 303, masih pasal ITE-nya juga tersangkut, ya kan? Karena kan dia lewat media kan, ya, mempromosikannya. Jadi kita harapkan supaya kepada warga negara, satu, jangan ikut terlibat dalam judi, sudah tahu jelas-jelas itu dilarang oleh negara. Yang kedua, jangan mempromosikan barang yang sudah haram, barang yang jelas-jelas dilarang oleh negara. Tidak ada yang membenarkan itu, baik hukum positif atau hukum sosial, hukum mana pun tidak akan membenarkan itu. Ya, jadi jelas-jelas ini pasal 303 tambah lagi mempromosikan, berarti kan ITE-nya juga masuk. Artinya bisa pasal berlapis, Bang? Pasal dulu pasti berlapis. Saya yakin pasti berlapis. Dan yang bersangkutan pasti harus mau bertanggung jawabannya. Karena pasti banyak yang dirugikan kalau ini dipromosikan. Apalagi yang terjebak dalam promosinya. Oleh seorang public figure, orang pikir kan namanya masyarakat pikir, oh ini public figure promosi berarti barang benar. Padahal jelas-jelas pasal 303 itu jelas dengan ancaman hukuman 10 tahun. Itu tidak dibenarkan, Mas. Jadi saya harapkan supaya sebagai warga negara, kalau bisa janganlah, kalau sudah dilarang oleh negara ya jangan dipromosikan. Ini saja. Ini kan masalah judi online, ya. Contoh pinjaman online dan lain sebagainya. Kemarin kan kita laporkan di Polda Metro, kasus banyak sekali korban judi pinjaman online. Ya. Makanya Pak Mahfud bilang apa? Bagi yang pinjaman perusahaan yang ilegal tidak usah bayar. Bang, kalau beralibi tidak tahu gimana tuh? Nggak mungkin lah, dia udah dewasa. Kalau sudah di atas 18 tahun, alibi tidak tahu itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Justru itu bisa tambah pasal lagi, memberikan kebohongan publik, malah berdusta kan. Tapi saya lu lahir sekolah sampai sekian, mana nggak tahu bahwa itu dibenarkan atau dilarang, kan tidak mungkin. Itu udah dewasa, Mas. Iya. Dia mengelak itu adalah game online, bukan judi. Apa-apa. Iya. Setiap orang boleh menyatakan apa saja, tetapi di dalam hukum ada 5 alat bukti. 1, keterangan daripada saksi. 2, surat atau dokumen. Petunjuk, keterangan korban atau ahli. Jadi silakan. 1, keterangan kita itu 0, keterangan daripada terlapor itu tersangka itu 0. Yang polisi butuhkan adalah keterangan alat bukti yang lain. 2 alat bukti saya cukup untuk jadikan tersangka. Jelas-jelas undang-undangnya jelas, pasalnya jelas. Apalagi mempromosikan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Pasalnya pasti berlapis. Tapi tentunya kan ada perjanjian tuh, Bang. Apabila perjanjiannya di situ hanya mempromosikan endorse dan game online, itu gimana tuh, Bang? Sekarang bukan masalah game online sih. Pasti kan ada unsur judinya. Kalau Barreskrim hanya game biasa mana mungkin. Ada unsur judinya, makanya dia dipanggil untuk memberikan keterangan klarifikasi. Iya kan? Karena tidak mungkin Barreskrim sekarang, Mas, kita main game nanti tiba pasti sudah ketahuan. Karena bagian cyber ini dia akan mengecek semua kegiatan online di seluruh judi online, yang namanya pinjaman online, semua online, bahkan transaksi narkoba sekarang juga online. Itu kan diawasi oleh Mabes Polri di Barreskrim di bagian cyber. Jadi tidak mungkin dia dipanggil kalau hanya sekedar dia membantu ke game online. Berarti dia mungkin ada perjanjian awalnya mungkin ketidaktahuan. Tapi kan kita harus tanya, game ini ada untung ruginya, ada plus minusnya seperti apa? Kan orang perjanjian harus jelas dong. Masa tiba-tiba aja perjanjian sama orang kita dapat sesuatu, lalu ternyata unsurnya kelari ke pidana. Loh, siapa yang bertanggung jawab? Ini negara hukum, Mas. Siapa yang melakukan dia yang bertanggung jawab. Artinya kalau unsur pidananya ada, tapi saya yakin kalau ini masuk. Unsur pidananya masuk, Mas. Karena 1, dia sudah dewasa. Yang kedua, dia tahu bahwa ini barang haram dilarang. Yang ketiga, dipromosikan ke masyarakat. Lu bayang kalau masyarakat yang ikut dan masuk ke dalam juga. Ini kan banyak masalah sosial juga terkait soal judi. Bang, kasus ini kan imbas dari salah satu selebgram daerah. Judi online ini ditangkap, ditahan. Yang baru-baru di Aceh. Yang di Aceh. Kan, yang di daerah mana itu. Dia ditangkap judi online. Dan sedangkan kalau yang public figure ini tidak ditangkap. Artinya ada timbang pilih nggak, Bang, menurut Abang? Ya kan mungkin baru dipanggil ya. Kalau sudah memenuhi unsur pasti ditahan. Tahan pasti ya? Pasti. Pasalnya ancamannya di atas 5 tahun, Mas. Saya yakin ditahan. Dan malah jadi duta. Hah? Duta judi online. Duta apa? Duta judi? Judi online. Mana ada bisa ada duta judi, Mas? Ini kan unsur pidananya jelas.
ancaman pidana mas 10 tahun. Nggak main-main masalah judi. Dendanya juga luar biasa. Makanya saya sampaikan supaya ya silakan klarifikasi, sampaikan kepada penyidik bahwa saya tidak tahu, dan itu mas siapa pun diperiksa boleh mengelak. Tapi polisi tidak hilang akal. Ada apa? 4 alat bukti lagi yang dia pakai jalan pintas. Satu mau aja jelas, kau sudah dewasa, kau bisa melakukan hubungan hukum. Masa malah ada kontrak kerja, ada hak dan kewajiban. Wah, masuk dalam. Oke, terakhir bang. Ada pesan apa sih bang? Nah, Mungkin bang. betul. Pada masyarakat lah. Ya, untuk abang sebagai praktisi mungkin ada pesan nggak bang untuk masyarakat? Ya, jadi kemarin itu juga ada kejadian, itu investasi bodong. Jadi penipuan juga berkedok investasi bodong. Kemarin ada korban lagi ngadap saya, minta bantuan. Ada kasus masalah pinjaman online dengan perusahaan yang ilegal. Yang sekarang lagi kejadian judi online. Jadi sekarang itu kasus yang paling banyak itu di cyber. Karena sekarang transaksi sekarang kan online. Yeah. Makanya kita hanya berharap kepada masyarakat untuk hati-hati. Hati-hati di dalam ikut serta di dalam satu yang tadi saya sampaikan. Mau dalam judi kayak, mau dalam pinjaman online kayak, ataupun dalam investasi, hati-hati. Karena jangan sampai bukan untung yang dapat, malah buntung yang dapat, dan bukan buntung aja bisa masuk penjara mas. Ya. Oke.